Kalian yang hobi dan suka membaca buku pasti sudah sangat familiar dengan logo yang bergambar penguin pada beberapa judul buku internasional. Rasanya, rak buku akan terlihat lebih indah dan menarik jika ada satu saja buku berlogo penguin yang bertengger di sana. Inilah kekuatan yang berhasil diciptakan oleh Penguin Books, sebuah brand penerbit buku yang namanya telah melegenda di kalangan bookworm di penjuru dunia. Bahkan, penerbit ini terdaftar dalam London Stock Exchange. Pada tahun 2015 lalu, keuntungan penjualan Penguin Books berhasil meningkat hingga 11,8% dari tahun sebelumnya. Hal ini cukup membanggakan di tengah maraknya penggunaan e-book. Kesuksesan tersebut tak terlepas dari sosok profil Alan Lam, sang pendiri brand Penguin Books. Pada tahun 1930, perpustakaan dan literasi di Inggris mengalami beberapa perubahan dan perkembangan yang menarik. Ada beberapa poin terkait literasi dan perpustakaan di Inggris pada periode tersebut yang membuat budaya baca Inggris meningkat. Pertama, Undang-Undang Perpustakaan Publik yang dibuat tahun 1850. Pada pertengahan abad ke-19, terjadi banyak reformasi politik dan sosial di Inggris, termasuk dalam hal kondisi kerja, kesehatan masyarakat, dan pendidikan. Salah satu reformasi penting waktu itu adalah Undang-Undang Perpustakaan Publik. Undang-undang ini memungkinkan kota madya di Inggris dan Wales untuk mendirikan perpustakaan publik. Namun, meskipun undang-undang ini memberikan izin, sedikit sekali perpustakaan yang dibangun, hingga jubilem emas Ratu Victoria pada tahun 1887. Kedua, inisiatif pembangunan perpustakaan. Setelah jubilem emas Ratu Victoria, terjadi inisiatif pembangunan perpustakaan yang signifikan. Pada tahun 1880-an dan 1890-an, banyak perpustakaan kecil dan menengah dibangun berkat filantropis swasta. Pada tahun 1914, 62% dari populasi Inggris tinggal di wilayah otoritas perpustakaan. Ketiga, arsitektur perpustakaan. Perpustakaan yang dibangun pada periode ini memiliki arsitektur eksternal yang beragam. Contohnya adalah Central Library di Manchester yang didesain oleh E. Vincent Harris pada tahun 1930-1934. Meskipun memiliki penampilan klasik, perpustakaan ini sebenarnya menggunakan konstruksi berbahan rangka baja dan mengadopsi teknologi perpustakaan baru dari Amerika Serikat. Di dalamnya terdapat ruang baca berbentuk lingkaran dengan 2 tingkat, serta ruang pameran dan teater. Keempat, fungsi perpustakaan. Perpustakaan pada periode ini adalah tempat pembelajaran, hiburan, pencerahan, dan peningkatan diri yang terbuka untuk semua orang. Masyarakat dapat mengakses koleksi buku dan memperoleh pengetahuan melalui perpustakaan ini. Setelah jubilem emas Ratu Victoria, kekuatan literasi di Inggris mengalami beberapa perubahan dan perkembangan. Era pemerintahan Ratu Victoria adalah puncak dari revolusi industri di Britania Raya. Periode ini ditandai oleh perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang signifikan. Perpustakaan dan lembaga literasi lainnya
berperan penting dalam menyebarkan pengetahuan dan memfasilitasi inovasi selama masa ini. Perpustakaan dan literasi memainkan peran penting dalam mendukung administrasi, perdagangan, dan penjelajahan selama ekspansi imperium. Pemerintahan Ratu Victoria ditandai oleh ekspansi besar-besaran dari Imperium Britania. Imperium mencapai puncaknya dan menjadi negara adikuasa di masa kejayaannya. Dengan demikian, perpustakaan dan literasi memiliki peran sentral dalam memperkuat pengetahuan, budaya, dan perkembangan masyarakat di Inggris setelah masa pemerintahan Ratu Victoria. Alan Lee adalah pria yang membuat penerbit terkemuka di Inggris untuk buku-buku non-fiksi terlaris. Penerbit tersebut menetapkan agenda dalam berbagai bidang seperti sejarah, ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, filsafat, psikologi, bahasa, dan berita terkini. Buku-buku dari Alan Lee terkenal karena kualitas dan originalitas pemikirannya. Penguin Book didirikan pada tahun 1935 oleh Sir Alan Lee dan saudaranya, Richard dan John. Penerbit ini awalnya merupakan anak perusahaan dari The Bartley Head, tetapi kemudian membentuk perusahaan terpisah setahun kemudian. Alan Lee adalah seorang pria yang menyampaikan pendapatnya secara terus terang dan progresif yang membuatnya sering berselisih dengan anggota dewan direksi lainnya. Alan Lee mengubah industri penerbitan dengan mengeluarkan buku sampul lunak dengan harga murah yang dijual di toko-toko besar seperti Woolworths. Buku-buku ini memungkinkan masyarakat luas untuk menikmati karya fiksi dan non-fiksi berkualitas tinggi. Kesuksesan Penguin menunjukkan bahwa buku-buku serius memiliki segmen pembaca yang besar di tahun 1930. Buku-buku dari Penguin Book membahas berbagai topik, termasuk budaya, politik, seni, dan sains. Pengaruhnya terhadap perbincangan publik di Britania Raya sangat besar. Buku-bukunya menjadi bahan diskusi dan refleksi bagi banyak orang. Kualitas kontennya membuat banyak orang tertarik dan terinspirasi. Pada tahun 2013, Penguin bergabung dengan penerbit Random House dari Amerika Serikat untuk membentuk Penguin Random House. Merger ini memperkuat posisi Penguin sebagai salah satu penerbit berbahasa Inggris terbesar di dunia. Memiliki desain unik. Setelah diterbitkan dalam bentuk hardcover, buku-buku Alan Lee kemudian muncul sebagai Penguin Press Orange Spine Paperback. Desain ini menggambarkan desain triband asli Penguin dan misi aslinya untuk membawa tulisan terbaik kepada khalayak luas. Hi, I'm Richard from Abe Books. These little orange books from Penguin can be found in bookshops all over the world. Penguin, founded in 1935, revolutionized marketing and publishing by producing these inexpensive softcovers with their instantly recognizable design. Orange is always going to be the most famous color associated with Penguin, but did you know there's a whole spectrum of colors that Penguin used to distinguish its books? Pada tahun 1952, Lee menjadi bangsawan. Penguin telah lama menggulingkan citra murah secara intelektual yang melekat pada buku paperback. Ketika Penguin mendaftar di London Stock Exchange pada tahun 1961, peran Lee dihilangkan. Tony Godwin, chief editor baru Penguin, segera memainkan peran terhadap Lee yang dulu dimainkan oleh Lee terhadap direkturnya di Bartley Head 30 tahun sebelumnya.
Pertentangan tak terhindarkan dan berakhir tragis. Pada tahun 1965, Godwin mencoba untuk mendepak Land dengan dukungan Dewan Direksi. Sang pendiri tak tinggal diam, membalas dendam dengan mencuri cetakan buku kontroversial karya kartunis Saint dan membakarnya. Pada tahun 1967, Godwin meninggalkan Penguin dan meninggal pada usia muda, dan Land didiagnosis menderita kanker dan pensiun segera setelah itu. Pada tahun 1970, Land meninggal dunia, dan 6 pekan setelah kematiannya, Penguin yang kekurangan uang dijual kepada Pearson. Perubahan-perubahan yang berlangsung kemudian melambangkan krisis dalam penerbitan di Inggris, karena keputusan perusahaan jadi dibuat oleh para akuntan daripada oleh editor. Dilansir dari penguin.com, Penguin Books awalnya didirikan di Inggris pada tahun 1935 oleh Alan Land yang membayangkan koleksi buku-buku menarik dan berkualitas dengan harga terjangkau untuk dibeli semudah dan sesantai sebungkus rokok. Selama lebih dari 75 tahun, Penguin telah menjadi penerbit sastra klasik terkemuka di dunia berbahasa Inggris. Dengan hampir 2000 judul, Penguin Klasik mewakili rak buku global yang berisi karya-karya terbaik sepanjang sejarah dan lintas genre serta disiplin ilmu. Sebuah kantor di Amerika Serikat dibuka pada tahun 1939 bernama Penguin Books. Pada tahun 1996, grup tersebut bergabung dengan Putnam Berkeley menjadi Penguin Putnam Incorporation, dan pada tahun 2014 menjadi Penguin Publishing Group. Saat ini, Penguin Publishing Group adalah divisi terbesar dari Penguin Random House.